Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Kota Palembang telah berdiri sejak abad ke-7 loh. Selain salah satu kota tertua, Palembang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Palembang juga menyimpan banyak sekali sejarah dan budaya, seperti Ampera, Benteng Kuto Besak, Rumah Limas, Gedung Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Jocelyn Alexandrina dari SMA Maitreya Wira Palembang. Saat ini saya sedang berada di Rumah Limas Palembang yang berada dalam kawasan Museum Balaputra Dewa. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Mary. Betul kan, Bu, ya? Iya. Jadi, Bu, yang pertama, sudah berapa lama Rumah Limas ini telah didirikan, Bu? Rumah Limas yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan ini usianya sudah 200 tahun lebih. Ini didirikan pada tahun 1830. Pemiliknya adalah Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Habsyi, berkebangsaan Arab. Nah, rumah Limas ini dipindahkan ke Museum Negeri Sumatera Selatan pada tahun 1985. Rumah Limas ini menjadi ikon, menjadi koleksi masterpiece Museum Negeri Sumatera Selatan. Mengapa Rumah Limas ini dapat menjadi salah satu ikon dari Kota Palembang, Bu? Nah, kita kembali dengan warisan sejarah dan budaya masa lampau. Ini Rumah Limas ini berarti mengandung nilai-nilai historis yang cukup tinggi, merupakan satu rumah yang merupakan benda cagar budaya yang perlu kita lestarikan, karena rumah ini memang banyak nilai-nilai yang kita dapatkan seperti yang tergambar pada bentuknya, nanti koleksi-koleksi yang di dalam, bagaimana besarnya nilai sejarahnya, itu yang utama gitu. Oke, Bu, kemudian apakah ada aturan tertentu untuk kita memasuki Rumah Limas tersebut? Sudah tentu, karena kita kembali ke definisi museum, kita kan harus melestarikan, menjaga. Nah, seperti hal masuknya juga ke Rumah Limas, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah diwariskan nenek moyang ke kita. Misalnya kita masuk ke dalam juga dengan aturan yang tata tertib yang baik. Kalau ke dalam kita harus mengucapkan salam, kita harus rapi, karena kita harus menghargai warisan leluhur, seperti itu. Tadi Ibu ada bilang kan kalau
rumah limas ini harus dilestarikan. Itu bagaimana caranya untuk melestarikannya? Ya kalau kita dari permusiuman berarti kita harus membersihkan, harus melihat benda-benda koleksinya yang mungkin kayunya agak kena sedikit penyakit. Itu ada aturan-aturan permusiuman untuk menjaga dan merawatnya. Di permusiuman ini ada istilah konservasi, ada istilah untuk perawatan, ada istilah untuk bukan hanya disapu setiap hari seperti itu. Jadi kalau misalnya kayunya dibersihkan pakai apa, tentu menggunakan obat-obat atau ada kriteria aturan-aturan dari permusiuman seperti itu. Lalu Bu, itu sebenarnya rumah limas ini menggunakan jenis kayu yang seperti apa yang digunakan untuk membangun ini? Kalau dari catatan sejarah yang kita dapat, ini kayu-kayu yang utama ya, yang berkualitas tinggi, karena dari zaman dulu Palembang ini banyak kayu-kayu yang bagus. Salah satunya itu kayu unglen, ya. Kayu unglen, kayu merangin, kayu petanang, dia banyak jenis-jenis kayu. Tapi yang di sini yang lebih banyak digunakan kayu unglen. Gitu. Kayu unglen ya, Bu? Iya. Kalau begitu ya, Bu. Apakah ada pencampuran budaya dengan budaya Palembang ataupun dengan budaya-budaya dari luar pada bangunan rumah limas ini, Bu? Dari catatan sejarah juga kita belajarnya bahwa rumah ini kan didirikan pada tahun 1830. Jadi pada masa perkembangan agama Islam di Palembang pada masa lalu, rumah ini sudah didirikan. Nah, rumah ini bisa kita lihat dari simbol-simbol yang di atas ya, seperti di atas itu ada simbol tanduk kambing, istilahnya kalau dia 4 sahabat Nabi, kalau 5 rukun Islam. Terus di dalam nanti bisa kita lihat akulturasi budaya yang sangat banyak. Misalnya ada istilah jogan, lawang. Jadi ada pengaruh dari kebudayaan Jawa, ada dari Arab. Jadi banyak pengaruh. Itu namanya akulturasi budaya. Oke, demikianlah sesi wawancara saya bersama dengan Ibu Mary. Terima kasih. Halo Pak, perkenalkan saya Jocelyn sebagai host di sini. Izinkan saya mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih asal-usul didirikannya rumah limas ini? Ya, rumah limas merupakan rumah tradisional khas Palembang yang merupakan bentuk adaptasi dari rumah tradisional Jawa yang digabungkan dengan arsitektur khas Melayu yaitu panggung. Maka rumah limas memiliki keunikan yang berbeda dengan rumah-rumah tradisional lainnya, di mana mulai dari struktur bangunan, kemudian bentuk fasad dari bangunan itu sendiri, yang ketiga atap, yang keempat tata ruang dari rumah limas itu sendiri, yang masing-masing memiliki fungsi dan makna dalam budaya Palembang. Oh, ternyata begitu ya Pak. Oh ya Pak, di mana sih letak rumah limas yang asli ini pada pertama kali dibuat? Ya, permukiman kuno di kota Palembang dibangun di sepanjang atau pesisir Sungai Musi, mulai dari kawasan 1 Ilir sampai kawasan 30 Ilir. Kawasan 1 Ilir merupakan permukiman kuno yang telah didiami sejak masa Sriwijaya, kemudian masa pengaruh Majapahit di Palembang pada abad ke-14 dan ke-15, kemudian berlanjut dengan masa kerajaan Palembang, kemudian masa Kesultanan Palembang. Jadi rumah kuno, rumah limas itu didirikan di sepanjang aliran Sungai Musi, karena sungai merupakan moda transportasi yang menghubungkan Palembang dengan daerah pedalaman dan Palembang dengan dunia luar. Kemudian Pak, apa sih yang menjadi ciri khas dari rumah limas ini? Ciri khas rumah limas yang pertama dari mulai tangga. Tangganya unik rumah limas Palembang. Tangga di rumah limas memiliki hitungan tersendiri ganjil, mulai dari 3, 5, 7, 9, 11. Jadi tingginya, kalau rumahnya tinggi pasti bertambah ganjil dari bilangan angka tangga tersebut. Kalau rumahnya di atas 3 meter dari permukaan tanah, maka biasanya tangganya antara 13, 15, dan 17. Jadi angkanya selalu ganjil dan tidak pernah genap. Kemudian begitu kita naik ke atas, kita akan bertemu dengan pagar tanggalung, ya, tenggelung atau tanggalung, yaitu pagar yang memisahkan antara dunia luar dengan dunia dalam.
Kemudian yang ketiga, ketika kita masuk ke dalam teras rumah, itu kita akan berhadapan dengan lawang kerang ya. Kemudian ada lawang yang kerang-kerang. Lawang itu pintu yang berkerang-kerang, makanya namanya lawang kerang. Dilanjutkan dengan lawang kipas yang bentuknya persegi 4 atau 4 persegi panjang, yang biasanya sekali naik itu sekali dibuka dalam satu kuncian saja. Jadi dibuka ke atas, ada kunci nantinya di atas yang mengunci agar lawang kipas itu tidak jatuh. Kemudian ada kekijing itu tingkatan tangga dari rumah limas. Yang masing-masing tingkatan itu menyimbolkan pemilik atau pengguna daripada lantai tersebut. Kemudian setelah kekijing kita masuk ke area yang paling penting dari rumah, yaitu pangkeng. Pangkeng itu bahasa Hokkien yang artinya kamar ya. Jadi itu adaptasi budaya atau akulturasi budaya antara budaya Melayu dengan budaya Tionghoa. Kemudian sebelum masuk ke bagian pangkeng ada bagian yang disebut dengan gerobok lengket. Gerobok lengket itu gerobok atau lemari yang lengket di dinding ya, maka dinamakan gerobok lengket. Kemudian masuk ke dalam ada gegajahan khusus untuk tempat pedalon, atau kita malam-malam itu berzikir, atau kalau umat Buddha itu mereka membaca kitab suci ya. Maka itu ada ruangan khusus yang namanya pedalon tadi. Kemudian ada pangkeng pengantin, kamar pengantin, kemudian pangkeng khusus untuk bapak ibu, dan pangkeng untuk anak gadis yang belum menikah. Dan di bagian belakang ada pawon atau dapur ya, yang merupakan bagian inti, walaupun kotor tapi bagian inti dari sebuah rumah untuk kegiatan memasak. Rumah limas, kami melihat rumah limas itu dibangun menghadap ke arah barat dan timur. Itu tuh alasannya kenapa sih, Pak? Ya. Penempatan rumah limas biasanya mengikuti arah alur sungai ya. Arah alur sungai. Jadi karena apa? Depan rumah itu biasanya jalan. Zaman dulu kan jalan tidak ada, maka moda transportasinya menggunakan sungai. Jadi biasanya rumah itu, tangga rumah limas itu menghadap ke sungai untuk memudahkan si pemilik rumah itu mengakses air bersih untuk MCK. Kemudian memudahkan penghuni rumah limas itu untuk pergi berlalu lalang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, penempatannya ke arah barat timur, yang pertama mengikuti arah matahari terbit. Biasanya itu adalah rumah limas yang paling baik, karena tingkat daya serap genting terhadap matahari itu akan berbeda apabila menghadap ke matahari tenggelam atau menghadap ke matahari terbit. Kalau dia menghadap ke matahari tenggelam, maka mereka mendapatkan sinaran matahari yang lebih banyak, otomatis akan lebih panas. Kemudian rumah limas juga memperhitungkan arah hujan. Dari mana arah hujan itu? Biasanya hujan itu mengikuti utara selatan misalnya ya. Maka tidak ada rumah limas yang menghadap ke utara selatan, karena tingkat efek dari hujan yang jatuh itu akan semakin tinggi. Maka untuk menghindari kebocoran kayu, kebocoran genting yang akan mempengaruhi tingkat ketahanan kayu pada bagian dinding dan bagian lantai, maka rumah limas itu menyesuaikan arah hujan dan arah matahari. Ternyata begitu ya Pak alasannya. Betul. Selanjutnya Pak, apa sih alasan rumah limas itu dibangun seperti panggung? Ya, karena adaptasi lingkungan. Daerah Palembang adalah daerah berawa ya, atau daerah lebak. Yang kalau daerah lebak itu hampir sepanjang tahun, daerah rawa itu hampir sepanjang tahun tergenang oleh air. Daerah lebak itu musiman tergenang air. Maka untuk mencegah banjir, yang kedua melindungi si penghuni rumah dari gigitan hewan berbisa atau hewan liar, maka dibuatlah atau diakomodirlah atau diadaptasilah teknik panggung pada pembuatan rumah limas tersebut. Pertama untuk menghindari banjir, yang kedua untuk menghindari gigitan hewan berbisa, hewan liar atau hewan binatang buas lainnya.
Kalau begitu berarti manfaat dari rumah limas itu untuk menghindari banjir, juga menghindari binatang-binatang buas yang berbisa ya Pak? Ya, jadi itu bentuk adaptasi lingkungan yang diadaptasi oleh penghuni rumah limas terhadap kondisi lingkungan. Yang paling penting dalam dunia modern adalah rumah limas itu mampu menyediakan daerah tangkapan air hujan atau daerah serapan air hujan. Karena kalau seluruh daerah itu di semen atau di beton atau di aspal, maka tidak ada daerah yang menyerap air hujan di kawasan tersebut. Oh, ternyata begitu Pak. Oh ya Pak, itu tadi seperti yang Bapak bilang, bentuk rumah limas itu juga terlihat ada limasannya Pak. Itu tuh kenapa ya Pak? Karena bentuk limasan itu secara tradisional atau secara historis dapat dilihat pada rumah-rumah kuno di Peking ya. Kalau kita lihat di istana-istana kuno punya dinasti Tang atau dinasti Ming, yang paling dekat itu dinasti Ming atau Qing, kita bisa melihat atap-atap istana di Beijing itu berupa atap limasan. Jadi pakar sejarah dan pakar arsitektur berpendapat bahwa sebenarnya atap limasan itu merupakan adaptasi budaya Tionghoa dalam budaya Nusantara, terutama di Palembang. Dan budaya Palembang sendiri mengadaptasi budaya Jawa. Ya, jadi orang Jawa mengadaptasi budaya Tionghoa dan orang Palembang mengadaptasi budaya Jawa. Ternyata begitu Pak. Oh ya Pak, saat kami berkunjung ke rumah limas, saya melihat banyak sekali ruangannya saat berada di dalam rumah limas tersebut. Nah, pastinya ruangan tersebut memiliki fungsi atau makna tersendiri. Jadi apa sih fungsi ruang pada rumah limas itu? Ya, fungsi ruang itu dibagi menjadi dua, ruang publik atau publik dan ruang privat atau privacy untuk keluarga penghuni rumah. Maka ruang publik itu biasanya pada daerah-daerah terbuka seperti pada bengkilas pertama, kedua dan ketiga. Kemudian ruang private-nya itu ruang khususnya, ruang khusus untuk penghuni rumah, biasanya pangkeng atau kamar gegajahan. Dan pawon atau dapur itu merupakan daerah private daripada si pemilik rumah. Jadi rumah limas itu dibagi menjadi dua, yaitu ruang publik dan ruang private. Ternyata dibagi menjadi dua ruangan ya Pak. Ya. Oh ya Pak, menurut data yang kami telusuri itu ada yang mengatakan bahwa rumah limas itu dibangun tanpa paku. Apakah benar adanya Pak? Ya, kalau teknik tanpa paku itu biasanya dipergunakan ketika bahan baja atau bahan besi itu belum masuk dalam pasar. Nah, bahan baja dan besi itu mulai masuk secara bebas di pasar Nusantara pada abad ke-18 tahun 1700 ketika Belanda itu mengimpor besar-besaran besi dari Jerman untuk pengembangan industri manufaktur di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu untuk keperluan pembuatan alat-alat pertanian, kemudian pembangunan jalan kereta api dan bahan bangunan untuk rumah. Jadi baru abad ke-19 lah baru penggunaan paku itu secara umum digunakan. Tetapi secara tradisional dalam arsitektur Melayu untuk menyatukan dua papan atau dua balok biasanya menggunakan pasak. Pasak itu biasanya terbuat dari bambu jenis khusus yang tahan dari bubuk dan tahan dari rayap. Maka teknik pasak ini merupakan teknik tradisional yang terus dipertahankan selain dengan menggunakan teknik ikat. Ternyata begitu, berarti pada zaman itu menggunakan pasak untuk mengunci satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam struktur. Ternyata begitu ya Pak. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh kami. Sama-sama. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Ya, sama-sama. Ya.